kita akan ngobrol-ngobrol terkait top-down analisis ya, kondisi IHSG terkini. Buat Bapak dan Ibu yang baru bergabung, saya perkenalkan, beliau adalah Pak Faldi Kurniawan ya, Head of Research dari Pintrako Sekuritas. Jadi diharapkan nanti Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan bisa masuk di kolom chat dan di kolom Q&A ya, nanti akan dibahas langsung nih sama Pak Faldi ini. Baik Pak Faldi, sebelum kita mulai, mungkin kita akan kenalan dulu nih Pak dengan Pintrako Sekuritas ya. Pintrako Sekuritas ini profilnya bagaimana sih dan apa aja nih fitur-fitur dan layanan dari Pintrako Sekuritas. Silakan Pak Faldi. Oke. Ya, jadi terima kasih Pak Aldi. Jadi sekilas mengenai Pintrako Sekuritas ya. Jadi kalau kode broker gitu kita punya kode AT gitu ya. Karena dulu nama kita adalah Artanusa, tapi sekarang sudah menjadi Pintrako Sekuritas dan kita saat ini sudah bisa dibilang sebagai salah satu sekuritas nasional karena kita melayani lebih dari 100.000 nasabah yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan untuk lebih dekat dengan nasabah, kita juga punya galeri investasi, lebih dari 200 galeri investasi yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia dan juga puluhan cabang yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Artinya jangkauan kita ini bisa dikatakan sudah hampir di seluruh Indonesia gitu ya, dan teman-teman pun lebih mudah untuk menemui kita gitu karena kita ada di tadi 250 atau di atas 200 galeri investasi di Indonesia, termasuk ya di sini ada di Banjarmasin dan juga di Samarinda ya. Jadi kita punya ada beberapa galeri investasi di beberapa universitas di Banjarmasin dan di Samarinda juga kita punya ada perwakilan kita juga atau cabang di Kalimantan Timur ya, sehingga teman-teman juga nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta gitu. Nah, kemudian untuk fitur-fitur, mungkin untuk yang pembukaan rekening dulu gitu ya. Nah, sekarang kan semua udah serba digital gitu ya. Bahkan kita, kalau mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa gitu ya, kalau dulu di kelas itu nggak boleh buka handphone, kalau sekarang ikut kelas itu ya harus pakai handphone gitu ya, karena online gitu kan. Nah, jadi karena itu untuk lakukan registrasi pun sekarang udah ada online registration gitu. Jadi dari handphone itu sudah bisa lakukan registrasi gitu ya, dan jauh lebih mudah, pasti lebih nyaman, lebih mudah gitu ya. Kemudian fitur lainnya ya tentu untuk aplikasi online tradingnya ya, salah satu yang bisa diandalkan yaitu Profits Anywhere, namanya Anywhere, artinya bisa diakses di mana saja asalkan ada koneksi internet, jelas gitu ya. Nah, di situ tentu ada market info, ya ada informasi tentang perusahaannya, manajemennya, laporan keuangan terakhir, bahkan sampai grafik perdagangan. Itu teman-teman bisa lihat di situ semua, dan tentu yang paling penting adalah lewat aplikasi tersebut bisa lakukan jual dan beli saham. Tentunya harus di jam perdagangan ya. Gitu, karena kita bukan restoran cepat saji yang 24/7 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita jadi dari tim riset juga selalu menyediakan informasi terkini gitu ya. Jadi sehari itu yang paling tidak ada 3 kali kita rilis informasi mengenai pasar atau update pasar gitu. Mungkin ada teman-teman di sini yang nggak bisa pantau pasar setiap saat. Nah, kita sehari 3 kali memberikan update informasi. Kemudian ada namanya daily trading ideas gitu. Jadi ketika ada satu saham yang menarik, kita akan keluarkan risetnya. Dan yang pertama kali memperoleh upload tersebut adalah ya pengguna aplikasi Profits Anywhere itu tadi gitu, sebagai privilege untuk nasabah kita gitu, Pak. Ya kurang lebih begitu. Jadi hal tersebut menggambarkan bahwa memang kita punya kepedulian terhadap nasabah kita, juga bisa dikatakan bahwa kita cukup dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai sekuritas ya, di Indonesia, sebagai partner untuk lakukan investasi di pasar modal gitu, Pak Aldi. Baik, luar biasa. Dan memang kebetulan saya sering baca nih riset dari Pak Faldi dan tim dari Pintrako gitu di WA gitu ya, dan di Telegram pun ada ya, dan informasinya bagus banget gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu berinvestasi di pasar modal, itu pengetahuan gitu ya, informasi ini penting sekali untuk diketahui, dan dari Pintrako Sekuritas ini layanannya lengkap sekali gitu ya. Dan jadi kalau Bapak dan Ibu belum memiliki rekening efek, silakan ya follow dulu Instagram dari Pintrako Sekuritas, kemudian bisa melakukan pembukaan rekening secara online ya. Dan buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang masih kuliah,
Ini coba deh perhatiin di kampusnya ya. Ini biasanya ada galeri investasi gitu. Nah, kebetulan Fitraco Sekuritas ini banyak ya kerjasama dengan galeri investasi, dan kalau membuka rekening efek itu juga bisa melalui galeri investasi. Bahkan di situ pun ada komunitasnya ya. Dan di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan dan Samarinda ya, ini banyak banget galeri investasi yang bekerja sama dengan Fitraco Sekuritas. Jadi sering-sering deh main ya, lihat nih di kampusnya tuh ada komunitas keren banget namanya KSPM gitu ya. Jadi sekilas ya tentang Fitraco Sekuritas luar biasa. Yang belum memiliki rekening efek silakan mempertimbangkan bergabung dengan Fitraco Sekuritas. Baik, terima kasih Pak Valdi atas perkenalannya. Sekarang kita masuk ke topik kita nih Pak, top down analisis kondisi IHSG terkini. Tadi di awal saya sempat singgung kalau IHSG kita mengalami penurunan tipis ya Pak ya, 0,2%. Tapi di hari Kamis dan Jumat kemarin itu kita sempat menyentuh 7.000 all time high. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak perkembangan IHSG terkini? Kita akan bahas secara top down analisis. Silakan Pak Valdi. Oke, ya. Jadi karena topiknya tema utamanya kan top down ya, berarti kita mulai dari global dulu. Jadi memang saat ini ada beberapa sentimen utama yang menjadi perhatian pelaku pasar ya. Pertama tentu perkembangan kondisi geopolitik di Ukraina ya, antara Rusia Ukraina. Kemudian juga berkaitan dengan kemarin ada rilis FOMC The Fed gitu ya. Nah, dari global sebetulnya dua itu yang menjadi perhatian pelaku pasar gitu. Nah, yang cukup menarik adalah yang pertama terkait The Fed ya. The Fed tahun kemarin 2021 pasar itu memperkirakan, ini sebelum ada terjadi perang itu, sebelum perang ya. Jadi diperkirakan The Fed akan cukup agresif. The Fed ini akan menaikkan suku bunga sampai dengan 5 kali di tahun 2022. Nah, kemudian ada pecah perang dan itu sempat pasar lebih pesimistis. Jadi pasar memperkirakan The Fed mungkin akan less agresif. Jadi mungkin nggak sampai 5 kali gitu. Tapi ternyata dengan perkembangan terbaru yang ada sekarang, The Fed memperkirakan akan ada kenaikan sampai 7 kali di tahun 2022. Ya, kemarin udah naik sekali di bulan Maret, di minggu lalu. Maret naik 0,25% atau 25 BPS gitu ya. Nah, berarti masih ada 6 kali lagi kenaikan di tahun 2022. Nah, ini which is cukup agresif, bahkan lebih agresif daripada sebelum ada perang gitu. Artinya di sini pasar melihat ada optimisme ya, bahwa kondisi ekonomi itu masih cukup strong, atau kondisi ekonomi Amerika at least ya, itu masih cukup kuat untuk menghadapi kenaikan atau pengetatan suku bunga tersebut. Gitu, sehingga di akhir tahun nanti kondisi akan lebih stabil. Jadi inflasi sekarang itu ada di 7,5% ya. Inflasi nanti bisa diperkirakan turun ke 2,8 untuk tahun ini, sementara pertumbuhan ekonomi bisa di 4,8. Nah, dengan begitu kan berarti ada real growth yang cukup menarik untuk ekonomi di Amerika Serikat. Harapannya seperti itu. Nah, itu yang membuat pasar di Amerika terutama kembali optimis. Nah, masalah sekarang yang dihadapi kan inflasi ya. Tapi salah satu tujuan The Fed menaikkan suku bunga juga adalah untuk menekan inflasi. Nah, hal ini didukung dengan beberapa hari terakhir atau beberapa waktu terakhir di mana harga-harga komoditas, terutama komoditas energi, itu cenderung mengalami koreksi gitu ya. Nah, terlepas dari memang secara pergerakan harga yang sudah sangat tinggi, jadi memang sudah mencapai level, kalau kita bilang teknikal itu sudah mencapai level overbought, jenuh beli gitu ya, memang wajar terjadi koreksi. Nah, tapi di sisi lain kalau kita perhatikan juga beberapa waktu terakhir, upaya untuk tercapai satu gencatan senjata yang lebih solid ya antara Rusia dengan Ukraine itu juga mulai gencar diupayakan. Nah, sehingga ada ekspektasi ke sana, kemudian juga sikap Ukraina itu cenderung tanda kutip ya melunak gitu. Jadi kalau dulu kan mau bergabung dengan NATO, beberapa waktu terakhir diumumkan bahwa tidak akan memaksakan diri atau tidak akan memaksa untuk bergabung dengan NATO, misalnya seperti itu. Nah, pasar mungkin merespon hal ini dengan indikasi adanya upaya-upaya tercapainya tadi gencatan senjata atau kompromi-kompromi supaya tercapai suatu kesepakatan yang lebih solid dan itu permanen gitu ya. Harapannya kan seperti itu. Sehingga dilihat harga komoditas yang mulai koreksi, harapannya adalah ya tekanan terhadap inflasi akan mulai meredah. Gitu. Jadi upaya The Fed untuk melakukan normalisasi itu
terbantu oleh hal itu. Nah, saya rasa itu yang membuat pasar optimis. Makanya kalau kita lihat Wall Street minggu lalu itu mencatatkan penguatan mingguan terbaik sejak akhir 2020 kalau saya nggak salah datanya. Nah, karena salah satunya di situ ada optimisme. Jadi kenaikan the Fed itu yang kita khawatirkan justru malah menjadi market reliever. Ya, itu yang terjadi minggu kemarin saya lihat seperti itu. Nah, di Indonesia makanya kalau kita lihat setelah ada pengumuman the Fed gitu ya cenderung naik kan, cenderung menguji level 7.000 itu tadi gitu kan. Nah, tapi setelah level 7.000 tercapai, IHSG cenderung koreksi. Terutama di hari Jumat kemarin, hari Kamis Jumat itu ada koreksi di situ. Nah, salah satu pemicunya kalau saya lihat ada kekhawatiran inflasi yang tadinya di US, Eropa, nah ini mulai bergeser ke Indonesia. Kenapa? Karena pertama ada kenaikan harga di beberapa komoditas dalam beberapa waktu terakhir, beberapa kenaikan bahan barang dan bahan makanan di Indonesia ya dalam beberapa waktu terakhir, yang mana salah satunya minyak goreng, which is itu adalah salah satu kebutuhan pangan masyarakat kita juga kan, walaupun bukan masuk sembako, kayaknya nggak masuk sembako deh, mungkin harus diperbaiki kalau saya salah ya, tapi pada intinya ini adalah salah satu kebutuhan yang cukup besar di Indonesia, minyak goreng gitu kan. Nah, saat ini harganya ada kenaikan karena HET yang sebelumnya ditetapkan, jadi kalau 2 liter itu 28.000 maksimal itu dihapuskan, berarti sekarang ya bergantung pada mekanisme pasar gitu kan. Nah, yang menyebabkan ya harga jual memang cenderung meningkat gitu. Cuma positifnya adalah kelihatannya hal ini berlangsung sementara gitu, karena pemerintah pun berupaya untuk menjaga supply supply minyak goreng tadi dengan menerapkan atau rencana kenaikan tarif ekspor untuk produk CPO sebesar 80% kenaikannya ya. Nah, harapannya apa? Harapannya ya produk-produk CPO itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga kalau supply dalam negeri meningkat, harganya bisa lebih stabil. Dan itu bisa meredam potensi tekanan inflasi untuk beberapa waktu ke depan. Gitu. Karena kalau inflasi kita ikut naik atau naik signifikan juga, mungkin Bank Indonesia juga perlu mempercepat pengetatan atau normalisasi kebijakan moneternya. Nah, tentu itu bukan satu hal yang baik di kondisi ini, sehingga ya memang perlu dilakukan suatu upaya normalisasi, terutama di sisi inflasi dalam negeri. Nah, cuman kekhawatiran tetap ada, itu yang saya lihat, itu yang menyebabkan ya pasar juga cenderung berhati-hati dalam melakukan akumulasi beli, terutama setelah menembus atau menguji level psikologis 7.000 gitu. Ditambah kalau kita lihat teknikalnya ketika IHSG menguji 7.000 itu sudah masuk overbought atau jenuh beli gitu ya. Jadi memang wajar, sangat wajar bahkan terjadi suatu bentuk koreksi. Nah, itu yang saya lihat terjadi di hari Rabu setelah breakout 7.000 ya, ada koreksi kan hari Kamis dan hari Jumat gitu. Jadi saya rasa itu sebagai koreksi wajar sih untuk saat ini. Nah, terus ke depannya, jadi kesimpulannya kira-kira bagaimana pergerakan IHSG dari hal-hal tersebut? Saya rasa masih sama, akan cenderung sideway dulu ya. Sembari pasar juga melihat perkembangan arah inflasi, potensi inflasi di Indonesia akan seperti apa, kemudian juga perkembangan harga komoditas terkait dengan perkembangan upaya tercapainya suatu gencatan senjata di Ukraina itu juga seperti apa. Kalau The Fed kelihatannya pasar relatif udah on track gitu, jadi mereka nggak terlalu khawatir dengan hal itu. Nah, yang dilihat sekarang kelihatannya dua hal ini. Nah, jadi IHSG pun masih akan cenderung fluktuatif ya. Saya rasa untuk untuk support sekarang ada di level 6.900, yang mana itu juga level psikologis gitu ya. Pivot di kisaran 6950 dan resisten di 7.000. Untuk saat ini seperti itu. Nah, resisten kedua ada di kemarin di kisaran 7.050 ya. Kemudian untuk support berikutnya kalau seandainya 6.900 tertembus, ya itu masih ada support berikutnya di kisaran 6865 gitu. So, saya rasa itu level pergerakan IHSG untuk beberapa waktu ke depan. Sembari kita melihat yaitu tadi ya konfirmasi. Jadi dari sisi
consumer confidence apakah terpengaruh dengan kenaikan harga-harga tersebut, kemudian dari sisi inflasi seberapa besar dampak kenaikan inflasi tersebut, kemudian dari Eropa juga kita masih perlu mencermati bagaimana perkembangan upaya kesepakatan itu tadi. So, kelihatannya seperti itu. Jadi kalau ada kekhawatiran, wah ini bakal tanda kutip crash, wah balik arah gitu. Saya belum melihat ke sana, tapi memang pasar ada nervous untuk saat ini. Itu yang saya lihat gitu, Pak Aldi. Baik ya. Jadi seperti itu ya. Ini informasinya lengkap banget nih disampaikan Pak Faldi nih. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu ini sedikit paham gitu ya. Tapi nanti kita akan jabarkan satu-satu ya Pak Faldi ya untuk reminder ya. Nah, jadi tadi beberapa poin yang saya tangkap yaitu untuk pasar internasional kita masih dua isu yang dihadapi, yaitu kenaikan suku bunga The Fed yang baru saja dilakukan di minggu kemarin, dan juga konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia ya, yang sepertinya sudah mulai melunak nih karena udah menyatakan tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat gitu ya si Pak Presidennya. Dan kemudian dari sisi kebijakan The Fed, kebijakan moneter dari The Fed ini kemarin menaikkan suku bunga 0,25 basis point yang rencananya akan dilakukan 7 kali ya Pak Faldi ya. Ini menunjukkan agresivitas nih ya, karena untuk menekan laju inflasi itu diharapkan nanti inflasi di Amerika ini akan berkurang nih dengan kebijakan tersebut ya. Nah kemudian dari sisi komoditas, konflik antara Rusia dan Ukraina sepertinya sudah mulai ada titik temu gitu ya, sudah mulai isu terkait gencatan senjata yang berdampak pada menurunnya harga komoditas nih. Ini salah satu key point juga nih yang mungkin saya akan tanyakan ya nanti untuk di bagian sektoral ya. Nah selanjutnya dari sisi Indonesia sendiri, sekarang kita mulai menghadapi situasi inflasi ya. Tadi yang disampaikan Pak Faldi, salah satu penyebabnya adalah kelangkaan minyak goreng ya. Tadi menarik Pak Faldi, ternyata minyak goreng tidak masuk ke dalam sembako ya, Pak, daftar sembako di sana dimasukin nih daftar sembakonya nih. Menarik sekali. Dan selanjutnya IHSG akan bergerak dalam bentang sideways dengan titik-titik support dan resisten di 6.900 sampai di area 7.000-an. Ada beberapa level stage-nya Pak ya, di resisten 7.000, resisten pertama dan resisten berikutnya di 7.050 ya. Dan untuk supportnya di 6.900, 6.950 dan level terendahnya ada di 6.865 ya. Baik, terima kasih Pak Faldi. Saya ingin tanya nih Pak, terkait komoditas ya. Jadi kan sudah mengalami penurunan nih Pak. Nah sebenarnya penurunan komoditas itu baik atau tidak nih Pak? Implikasinya kepada Indonesia. Karena kan kita net eksportir ya untuk komoditas nih Pak. Gimana pandangannya Pak Faldi? Okay. Ya, thank you Pak Aldi. Jadi mungkin yang pertama mungkin saya luruskan dulu. Ini saya baru baca, minyak goreng itu ternyata masuk dalam sembako. Oh, oke. Okay. Nah, itu kenaikan harga minyak goreng tentu akan berpengaruh cukup signifikan terhadap inflasi, gitu ya. Nah, masih berkaitan dengan itu karena ada komoditas CPO di situ di belakangnya kan. Nah, terkait harga komoditas, koreksi yang terjadi kita masih lihat itu sebagai bentuk fluktuasi ya, karena mempertimbangkan atau mengikuti kondisi yang ada atau perkembangan yang ada di Eropa, terutama di antara Rusia dengan Ukraina gitu, sehingga harganya memang mulai fluktuatif gitu, tapi secara keseluruhan sebetulnya masih ada kecenderungan untuk naik, terutama harga minyak, harga batu bara gitu ya. Jadi saat ini kecenderungannya adalah tertahan, ya, tapi secara jangka menengah gitu, itu masih ada tren menguat, melanjutkan penguatannya selama belum ada solusi konkret dari konflik antara Rusia dengan Ukraina. Nah, kalau ditanya dampaknya ke Indonesia apakah baik atau negatif, positif atau negatif gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat dari neraca perdagangan kita yang terbaru bulan Februari kemarin, yang mana di situ udah terpengaruh dengan adanya perang dan sanksi dan lain sebagainya. Ternyata kita masih bisa mencatatkan surplus dan nilainya cukup besar di atas 3 miliar gitu, naik daripada bulan Januari. Artinya apa? Artinya walaupun di situ harga minyak naik, yang mana kita memang masih sebagai net importir kalau minyak, tapi kita diuntungkan dari apa? Dari kenaikan harga komoditas yang lain. Misalnya apa? Batu bara, CPO, termasuk juga di dalamnya basic materials, itu ada timah misalnya, nikel, seperti itu. Nah, kita masih diuntungkan dari situ. Sehingga neraca perdagangan kita mencatatkan surplus yang cukup besar, ya 3, sekian miliar US dollar itu tadi. Tapi di sisi lain terjadi penurunan pertumbuhan secara year on year dari sisi nilai ekspor maupun nilai impor. Artinya apa?
secara umum kita masih diuntungkan dari situ karena ada net eh, apa surplus tadi, tapi di sisi lain ini berdampak pada perlambatan atau penurunan volume perdagangan global. Nah ini tentu nggak bagus kalau terus-terusan berlanjut gitu ya. Jadi nilai transaksinya kan jadinya kecil. Kalau seperti itu, income pemerintah juga pasti berkurang gitu. Cuman kalau benar-benar kita fokus di komoditas, sebetulnya belum ada sentimen yang betul-betul negatif. Justru kita masih diuntungkan untuk saat ini gitu ya. Jadi memang kalau kenaikan harga minyak berarti kan ada kemungkinan subsidi dana yang diperlukan subsidi lebih tinggi gitu ya. Tapi pertama pemerintah melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga BBM non subsidi, yang mana itu bisa membantu istilahnya subsidi silang lah gitu ya. Yang kedua kita diuntungkan dari komoditas lainnya, sehingga ada pendapatan lain kan di luar pajak, yaitu dari situ yang bisa digunakan untuk menutup kenaikan subsidi dari minyak misalnya, sehingga ya pada akhirnya itu ada balance di situ. Dan pemerintah masih mampu atau masih bisa melanjutkan upaya-upaya untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan dan lain sebagainya. Gitu. So, jangka pendek saya lihat masih untuk saat ini ya masih cenderung belum terlalu negatif ya, tapi memang ini menjadi concern gitu. Baik ya. Jadi ada subsidi silang gitu Pak Faldi ya. Iya. Kalau misalnya untuk migas minyak bumi BBM ya kita net impor, tapi untuk komoditas batu bara dan lainnya itu kita ekspor dan ada subsidi silang. Baik, terima kasih Pak Faldi. Jadi masih ada sedikit harapan ya gitu, tapi harus ada beberapa hal juga yang perlu dipertimbangkan terkait penurunan ekspor dan impor. Nah selanjutnya Pak Faldi, ini terkait inflasi nih yang tadi Pak Faldi sampaikan ya. Seberapa rentan nih Pak kita sih sebenarnya menghadapi situasi inflasi Pak? Jadi kan tadi penyebab utamanya masih di minyak goreng gitu ya, tapi ini Bank Indonesia pun masih tetap mempertahankan suku bunga di 3,5%. Nah mungkin pertanyaannya seberapa rentan nih kita terhadap kenaikan inflasi di Indonesia? Silakan Pak Faldi. Oke. Yang pasti tadi ya, upaya pemerintah berupaya untuk menjaga stabilitas harga di pasar gitu ya. Salah satunya upayanya itu ya dengan menaikkan tarif ekspor, salah satunya supaya menjaga supply CPO di Indonesia, sehingga kalau supply-nya naik harga bisa lebih stabil. Itu satu. Yang kedua, kalaupun memang terjadi inflasi ya, sampai saat ini inflasi di Februari kemarin kan masih di bawah 2,1% ya kalau nggak salah, year on year gitu. Nah, di mana pemerintah punya asumsi untuk inflasi di tahun 2022 itu di kisaran 3% plus minus 1%, atau di kisaran 2% sampai dengan 4% year on year. Artinya apa? Artinya pemerintah masih punya ruang fluktuasi inflasi sampai dengan 4% gitu ya, karena masih berada dalam asumsi. Sehingga dengan kondisi itu Bank Indonesia juga masih punya ruang gitu, karena sekarang kita punya interest rate itu kan di angka 3,5%, sementara inflasinya kan masih di tadi 2,06% kalau saya nggak salah angkanya. Jadi masih ada ruang di situ, sehingga ya Bank Indonesia pun masih memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan gitu ya. Jadi menurut saya ini selama bisa dikendalikan ya, salah satunya dengan upaya-upaya pengendalian harga itu tadi, terutama ya dalam hal ini sembako, karena kalau bahan bakar, saya lihat sejauh ini atau kemarin berita terbaru yang saya baca, Pertamina pun belum ada rencana untuk menaikkan bahan bakar subsidi. Gitu, yang mana biasanya itu menjadi salah satu pemicu kenaikan inflasi yang paling cepat dan cukup signifikan dampaknya. Nah, tapi itu dinyatakan terakhir belum ada rencana ke sana. Artinya ya selama harga ini bisa dikendalikan, harusnya inflasi pun akan stabil di kisaran 3%. Yang penting ya, yang pasti sih sekarang kita masih berada di bawah titik tengahnya 3% itu gitu Pak. Sehingga ya keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan di 3,5 pun sebetulnya sudah cukup tepat gitu, karena ya sebetulnya kan masih ada ruang itu tadi. Saya lihat seperti itu Pak. Baik. Jadi ini istilahnya belum signifikan dampaknya ya Pak ya, kalau misalnya kita bandingkan sama kebijakan suku bunga dari Bank Indonesia gitu ya, tetap mempertahankan di 3,5%. Ya, lebih tepatnya belum terlihat gitu ya. Belum terlihat. Karena
mulai ada kenaikan atau kelangkaan itu kan di Maret gitu ya. Nah, sementara data inflasi Maret kan belum keluar, Maret aja belum berakhir gitu kan. So, kita memang masih perlu menunggu data itu. Tapi kenaikan inflasi kemungkinan pasti terjadi. Karena di satu sisi konsumsi kita terus membaik gitu ya, tapi di sisi lain terjadi tadi masalah di sisi supply, sehingga pasti terjadi inflasi. Itu pasti terjadi. Cuman seberapa besar dan bagaimana pengaruh dari upaya pemerintah untuk meredam inflasi. Nah, itu yang kita perlu perhatikan di bulan-bulan ke depan. Saya rasa seperti itu, Pak. Baik, jadi kita tunggu nih data untuk Maret seberapa besar implikasinya gitu ya Pak Faldi ya. Dan banyak juga berita ini Pak, meme gitu ya, meme nih kalau misalnya bulan puasa nanti gorengannya berkurang gitu ya karena harga minyak karena harga minyaknya naik tinggi gitu. Jadi agak berbeda suasana Ramadan kali ini karena harga minyak goreng naik gitu ya. Baik, terima Jajanan kasih sore Pak saya Faldi. berkurang dong. Baik, baik, baik. Biasa Nah, biasa 2003 sekarang 5003 ya, Pak. iya, iya Pak. Nah, itu bisa berpengaruh ke inflasi juga tuh Pak Faldi ya, kenaikan harga gorengan. Baik, baik. Terima kasih Pak Faldi. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke sektoral Pak ya. Kira-kira kita udah bahas ekonomi internasional, kita udah bahas ekonomi makro Indonesia. Nah, sekarang kita bahas terkait sektoral nih. Jadi, tadi udah beberapa poin yang kita bahas. Salah satunya adalah komoditas gitu ya. Nah, kira-kira kalau bicara sektoral, bagaimana nih perkembangan sektoral terkini dari IHSG? Silakan Pak Faldi. Oke. Oke. Kalau untuk beberapa waktu terakhir, ini mulai terlihat masih terlihat terjadi rotasi gitu ya. Jadi kalau awal tahun kemarin itu yang jadi penopang utama adalah berkaitan dengan komoditas atau commodities related gitu ya, commodity related. Ada coal, kemudian CPO, kemudian basic materials itu sempat jadi mover IHSG. Itu bersamaan dengan beberapa saham bank, terutama bank-bank blue chip atau bank-bank yang punya market cap besar gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu mover IHSG. Nah, kemudian dengan adanya kemarin kenaikan suku bunga acuan The Fed, kemudian rencana The Fed untuk menaikkan The Fed rate sampai 7 kali, kemudian juga ada kekhawatiran kenaikan inflasi di dalam negeri. Ini kelihatannya berdampak sedikit banyak pada saham-saham perbankan gitu ya. Jadi penguatannya mulai tertahan atau ada beberapa yang mulai koreksi atau terkoreksi gitu ya. Nah, so menurut saya kalau kita bicara tadi yang sempat di awal saya sampaikan bahwa kedepannya ekonomi kita tetap dalam jalur yang tepat atau dalam jalur pemulihan, cuman memang ada fluktuasi jangka pendek. Nah, itu yang menurut saya sebetulnya masih menarik untuk saham-saham perbankan ini, terutama untuk jangka panjang gitu. Yang kedua, ini saya mulai melihat ada rotasi ke saham-saham yang berkaitan dengan konsumsi atau yang berkaitan dengan saham defensif. Misalnya apa? Misalnya telekomunikasi, TLKM gitu ya. Kemudian berkaitan juga dengan kemarin termasuk bahkan CPO gitu kayak ALI, LSIP, SIMP memang kemarin sempat terkoreksi, tapi beberapa hari terakhir sudah mulai ada indikasi rebound lagi. Karena memang harga jualnya di pasar internasional atau harga pasarnya itu untuk CPO masih cenderung tinggi. Gitu. So, yang berkaitan dengan konsumsi. Kemudian beberapa retail, let's say misalnya kayak ERAA, kemudian MAPI, itu saya lihat mulai ada pergerakan gitu ya. Nah, trennya itu mulai ada indikasi untuk reversal gitu. So, itu bisa diperhatikan. Jadi ada kecenderungan sana karena masyarakat cenderung nunggu untuk saham-saham yang berkaitan atau yang sensitif terhadap suku bunga, terhadap inflasi, nilai tukar, terutama suku bunga dan nilai tukar sih. Saya lihat itu yang kelihatannya pasar masih nunggu di situ sehingga mereka banyak lari ke sektor lain, terutama ya tadi yang defensif ya termasuk misalnya jasa marga seperti itu gitu Pak. Jadi dan terutama yang blue chip gitu karena kalau kita lihat nih investor asing itu sebetulnya masih cenderung mencatatkan net buy dalam beberapa waktu terakhir gitu, walaupun ya kita tahu sentimennya mix ya, banyak banget gitu kan, suku bunga naik, masih ada perang masih terjadi, ancaman inflasi gitu, tapi ternyata investor asing itu masih mencatatkan net buy yang cukup signifikan di Indonesia.
Dan itu kemana? Mayoritas ke saham-saham blue chip. Gitu, Pak. Nah, jadi menurut saya sih mungkin seperti itu ya. Jadi untuk saat ini kita bisa perhatikan peluang untuk lakukan misalnya buy on support di saham bank gitu ya. Dan tadi beberapa saham CPO yang saya sebutkan seperti ALI, LSIP, SIMP itu saya lihat masih menarik untuk dilakukan trading di situ gitu ya. Kemudian saham defensif lainnya, TLKM, saya lihat itu juga masih menarik. Kemudian tadi pagi itu saya juga ada mencermati ERA, bisa perhatikan peluang trading buy gitu ya. Jadi sekarang lagi ada koreksi, nanti bisa entry di kisaran 540, 550 gitu. Itu bisa jadi peluang entry yang cukup menarik. Nah, saya rasa seperti itu. Sambil kita nunggu pergerakan dari dari luar juga. Kalau udah stabil, semuanya stabil, harga juga udah melanjutkan atau kembali ke track-nya. Kan sekarang lagi fluktuatif banget nih. Kalau nanti udah kembali ke track, saham yang berkaitan dengan komoditis tetap bisa diperhatikan lagi. Gitu, Pak. Jadi menurut saya sih ini sekarang lagi rotasi aja. Dari commodity related ke saham-saham yang defensif tadi. Ya termasuk di situ juga ada sebetulnya yang berkaitan dengan spending masyarakat itu di properti, konstruksi, terutama properti dan real estate. Beberapa waktu terakhir saya lihat mulai ada tren reversal gitu ya. Nah, sementara kelihatannya switching dulu ke situ, Pak. Karena selama saham-saham yang commodity related ini bullish, mereka cenderung laggard. Nah, sehingga ini ada pindah ke situ. Nanti ketika harga sudah kembali normal, saham komoditi tetap bisa jadi pertimbangan gitu. Karena menurut saya sampai nanti akhir tahun atau di 2022 ini, kebutuhan akan komoditas ya, itu masih cukup besar gitu. Karena di Amerika pun, walaupun dengan kondisi seperti saat ini gitu ya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih bisa 4,8%. Nah, terus kayak Indonesia yang tahun kemarin di kisaran 3-4%, sekarang tahun ini diperkirakan atau BI masih yakin bisa sampai 5,5%. Itu artinya kalau growth-nya masih tinggi, demand juga masih akan tinggi. Nah, itu yang saya lihat seperti itu, Pak. Jadi mungkin strateginya lah, kurang lebih gambarannya menurut saya seperti itu, gitu, Pak. Baik, cukup menarik Pak Faldi ya. Rotasi ya. Jadi untuk sementara ini ada beberapa sektor yang mengalami rotasi gitu. Dan juga menyangkut konstruksi ya. Ini sempat saya lihat berita ya. Emiten PTPP dan Weton mencatatkan kenaikan laba bersih yang cukup signifikan gitu. PTPP ini mengalami kenaikan laba bersih sampai 62%. Dan Weton mengalami kenaikan laba bersih, turun ya, 32% ya. Tapi yang menarik nih PTPP. Nah, mungkin itu juga berkaitan Pak ya, ini kelihatan nih ada sektor lain yang mulai terjadi rotasi. Nah, selanjutnya nih Pak, saya ingin minta komentar Pak Faldi nih, kan terkait sektor perbankan ya, kan salah satu berkaitan sama sensitivitas terhadap kenaikan suku bunga ya. Nah, tapi apakah penurunan sektor perbankan belakangan ini disebabkan karena kenaikan suku bunga The Fed atau justru penurunan yang terjadi sementara akibat pembagian dividen, Pak Faldi? Kan seperti kita ketahui beberapa emiten perbankan tuh membagikan dividen cukup jumbo gitu ya. Nah, apakah penurunan ini semata-mata apakah berpengaruh gitu maksud saya Pak dari itu ya terhadap perusahaan perbankan? Silakan Pak Faldi. Oke. Ya, kalau perusahaan perbankan sebetulnya kita bisa belajar juga ya dari 2013-2014 kemarin ketika The Fed itu melakukan pengetatannya atau menghapus quantitative easing waktu itu, yang terkena pertama kali memang saham perbankan. Ya, jadi waktu itu salah satu yang melemah paling signifikan ya di sektor perbankan. Gitu. Nah, tapi sektor perbankan ini punya ciri khas di mana dia juga bisa pulih paling cepat. Jadi ketika ekonominya pulih ya backbone-nya perbankan juga gitu, sehingga perbankan ini yang pulih pertama kali juga gitu. Nah, ini kelihatannya terjadi saat ini. Jadi ketika The Fed ada kenaikan, ini ada tekanan ke sektor ini. Walaupun sebetulnya sudah disebutkan dari jauh-jauh hari bahwa mungkin impact-nya atau kemungkinan besar impact-nya tidak akan sesignifikan 2013-2014 karena kondisinya sudah jauh berbeda. Yaitu ketika itu kita kayak shock, kaget karena The Fed itu dalam tanda kutip ya kayak tiba-tiba menaikkan suku bunga. Tapi kalau tahun ini sudah disampaikan dari jauh-jauh hari, bahkan dari tahun 2021 awal The Fed sudah bilang kemungkinan tahun depan kita akan mulai normalisasi. Sehingga pemangku kebijakan di Indonesia sudah bisa mempersiapkan hal itu, seperti contohnya BI.
BI sudah bisa memperkirakan kapan akan mau mulai menaikkan suku bunganya. Kemudian kapan akan lakukan normalisasi. Makanya dilakukanlah normalisasi berupa kenaikan GWM. Dan itu pun dilakukan secara bertahap. Bulan Maret, September, terus nanti juga di Desember gitu. Jadi udah ada kerangkanya. Nah, itu yang membuat kita jauh lebih siap terhadap pengetatan kebijakan moneter The Fed tadi. Selain itu, kondisinya pun jauh. Tahun ini atau di 2022 per data terbaru ya, kita punya cadangan devisa itu setara dengan 7, sekian bulan impor. Yaitu jauh lebih kuat dibanding 2013 lalu gitu ya, sehingga ya memang lebih strong menghadapi tanda kutip gempuran gitu dari luar misalnya gitu. Makanya buktinya apa? Buktinya capital inflow yang terjadi itu sangat besar di bulan Februari, baik itu di pasar modal maupun di SBN. Dua-duanya mencatatkan net buy dari data yang saya punya untuk bulan Februari. Ketika tanda kutip ya gonjang-ganjing itu atau uncertainty risk lagi tinggi-tingginya gitu. Nah, artinya ya itu tadi berarti pasar Indonesia masih dilihat menarik dan mereka masih confidence. Investor asing itu masih confidence terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Nah, itu yang saya lihat. Gitu, Pak. Baik. Jadi optimis nih ya, kalau misalnya cadangan devisa kita kuat dan ekonomi makro kita kuat gitu ya, ini kejadian seperti 2013 ini sudah bisa diantisipasi gitu ya sama Bank Indonesia ya. Otomatis Ya, sektor makanya kalau perbankan kita ini, lihat, ya, makanya silakan. kalau kita lihat pergerakan sektor perbankan pun walaupun terkoreksi tapi nggak sampai yang istilahnya tanda kutip ya sell off atau seperti apa. Tapi memang itu lebih disebabkan koreksi sehat karena memang kenaikannya sudah cukup signifikan. Sorry, ya tadi saya potong. Gitu Pak, kurang lebih Pak. Iya, baik. Terima kasih tambahannya Pak Faldi ya. Baik, selanjutnya Pak, ini terkait sektor digital nih Pak ya. Ini saya lihat Bukalapak ya. Ini mungkin kita arahnya nanti Pak Faldi udah bisa nebak nih ya. Nanti ini Bukalapak hari ini mengalami kenaikan 6,7% ya, dengan nilai transaksi sebentar. Cukup menarik, ratusan miliar juga ya, 149 miliar nih, 6% dengan transaksi 149 miliar. Ini bisa nggak kita kaitkan ini sama IPO Jumbo ya dari Goto nih? Mungkin gimana komentarnya Pak Fali? Untuk sektor digital ya? Ya, ini tadi pagi juga saya baca sih. Jadi memang kelihatannya ada potensi ya pengaruh dari sana gitu. Terlepas saya rasa ini juga ada faktor dari technical rebound juga sih karena dengan harga kemarin itu dengan penurunan yang pasca pengumuman Goto berencana IPO kan ada penurunan signifikan, Mbak. Nah, kondisi ketika itu saham Buka sudah berada di oversold area. Gitu. Jadi memang secara teknikal itu sangat menarik gitu. Makanya gak heran ketika setelah itu terjadi aksi bargain hunting atau buy on support istilahnya seperti itu. Dan sampai saat ini pun ada potensi rebound at least ke level sebelum koreksi dalam kemarin ke kisaran 300-an gitu. Setidaknya itu adalah resisten kuat berikutnya di situ gitu. Jadi bukan semata-mata karena Goto aja sih, tapi ini saya rasa memang ada faktor itu tadi. Yang pertama karena ada sell off ketika Goto mengumumkan IPO, tapi kemudian secara teknikal ini masuk oversold sehingga terjadi aksi bargain hunting atau buy on support di situ gitu. Dan kalau kita bicara mengenai pricing, maybe ada orang yang mungkin secara sederhana deh, mungkin ada pelaku pasar yang melihat bahwa harga penawaran Goto kan di kisaran 316 sampai 346 ya Pak ya. Nah sementara Buka itu waktu itu bottomnya di harga 259. Ya maybe pasar melihat, oh ini lebih murah gitu. Padahal kan harusnya dilihat dari sisi PER, PBV-nya juga seperti apa kondisinya. Gitu kan. Nah, mungkin ada faktor ke situ. Sehingga saya rasa ini lebih ke arah psikologis pasar. Dan teknikal dan psikologis pasar juga gitu Pak. Baik. Nah ini kebetulan nih, mungkin bisa berlanjut nih Pak. Gimana pandangan Pak Faldi tentang IPO Goto nih? Apakah ini bisa diperhatikan oleh investor? Kalau kita lihat laporan keuangannya ini berdarah-darah gitu ya. Nggak ada satupun istilahnya sisi positif. Kalau kita lihat laporan keuangan, neraca, balance sheet, dan cash flow-nya ini dari Goto nih. Kira-kira pandangan Pak Faldi gimana Pak? Silakan. Ya, jadi kalau kita sudah baca prospektus juga ya, sebetulnya kan ada penjelasan di situ. Laporan keuangannya masih secara net income juga masih negatif ya. Tapi
Ya, kalau saya lihat dari sisi positifnya adalah yang pertama, tren transaksi, nilai transaksi itu terus tumbuh, kemudian juga pendapatan juga terus tumbuh, kemudian di sisi EBITDA memang masih negatif, ya tapi kecenderungannya semakin kecil negatifnya, dan dari sisi margin negatifnya itu pun makin kecil, sama halnya dengan net income. Gitu. Jadi dari sisi positif untuk laporan keuangan kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kan nanti akan ada tambahan modal yang nilainya cukup besar ya, sekitar belasan triliun, dan itu tentu akan berpengaruh pada kekuatan permodalan perusahaan untuk apa? Ekspansi ke depannya. Karena memang potensi e-commerce dalam hal ini ya, saya bicara salah satunya e-commerce ya, karena yang jadi salah satu yang jadi produk utamanya kan e-commerce-nya itu ya. Nah, itu sampai tahun 2022 atau di tahun ini 2022 itu diperkirakan masih bisa tumbuh 33%. Memang nggak bisa setinggi waktu booming kemarin di tahun 2018. Tapi masih bisa tumbuh secara sektoral, berarti kan secara sektoral karena itu nilai transaksi e-commerce ya, masih bisa tumbuh 32%. Nah, kalau kita bandingkan sektor mana di Indonesia yang bisa menawarkan pertumbuhan kotor ya, sekitar 32%. Gitu kan. Jadi ini memang masih menarik sekali gitu. Nah, kedua dari sisi Gotonya sendiri, dia punya competitive advantage dibandingkan dengan pesaing lainnya. Misalnya apa, penguasa market share untuk e-commerce, kemudian untuk on-demand service, itu keduanya yang bisa dikatakan yang terbesar di Indonesia. Dan yang menarik dari Goto, atau yang paling menarik dari Goto yang saya lihat adalah punya ekosistem yang sangat lengkap. Jadi perputaran uang itu memungkinkan terjadi dalam satu ekosistem yang dimiliki oleh satu orang atau satu afiliasi gitu istilahnya ya. Dari uang itu keluar sampai balik lagi ya bisa muter di situ ekosistem itu, dan itu udah lengkap, tersedia semuanya dengan pengguna yang banyak jumlahnya. Nah itu sebetulnya bisa jadi competitive advantage. Kenapa? Orang menjadi lebih loyal. Istilahnya gini, saya terbiasa pakai A, tentu akan dapat reward di A. Reward itu pasti bisa hanya digunakan di A. Nah, kalau saya bayar pakai A, saya dapat reward lagi di A. Saya akan terus pakai A akhirnya. Kenapa? Karena rewardnya besar di situ. Saya akan kumpulin rewardnya. Nah, itu memicu membangun loyalitas. Yang mana itu yang paling diperlukan oleh suatu ekosistem digital menurut saya saat ini. Karena bisa dikatakan hampir zero cost substitution untuk pindah itu hampir nggak ada cost-nya. Gampangnya, kalau saya mau beli di online shop gitu ya, A dan B, costnya hampir nggak ada, Pak. Saya biasa beli di A, kalau di B ada yang lebih murah, saya tinggal ganti aplikasi aja kan. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Nah, sehingga memang diperlukan bentuk loyalitas dari si pelanggan. Nah, saya rasa ini keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Goto. Jadi kalau kita bicara sisi positifnya, kurang lebih seperti itu. Tapi, memang pasar akan selalu mengacu pada pionir, yaitu apa? Yaitu siapa? Bukalapak, yang memang pertama kali sebagai e-commerce pertama yang mencatatkan dirinya di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi pelaku pasar mungkin akan selalu membandingkan ke sana. Jadi misalnya yang pasti dibandingkan apa sih? Pergerakan harganya misalnya, fluktuatifnya seperti itunya. Nah itu mungkin akan selalu diarahkan ke sana, atau bukan diarahkan, tapi akan selalu menjadi arahan atau tolak ukurnya ke situ ya, seperti itu Pak. Nah itu yang memang perlu diperhatikan oleh pasar, atau yang perlu menjadi concern dari pelaku pasar gitu. Jadi mungkin itu Pak. Baik, luar biasa ya. Gitu ya. Baik, luar biasa. Ini tambahan ilmu baru nih ya. Jadi kalau kita melihat perusahaan startup itu nggak semata-mata kalau kita lihat di laporan keuangannya aja ya, tapi kita bisa lihat dari semua whole bisnisnya ya. Terlebih lagi tuh di ekosistemnya gitu yang tadi sudah dijabarkan dengan baik ya sama Pak Faldi ya. Tapi hati-hati ya, kita bukan merekomendasikan nih, oh nanti beli IPO Goto enggak ya. Jadi masing-masing investor tuh ada risikonya terlebih tersendiri ya. Bapak dan Ibu pahami dulu risikonya sebelum beli IPO. Tambah lagi IPO 2 kali lipat ya resikonya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Faldi. Sekarang kita masuk ke ya, silakan Pak. Ada yang mau ditambahkan? Untuk mungkin ada tambahan dari saya ya terkait pernyataan Pak Aldi tadi. Betul banget. Jadi perlu diperhatikan secara keseluruhan ya. Nah, kalau baca prospektus mungkin kan panjang banget tuh.
Kalau nggak salah kemarin tuh 600, berapa ratus halaman deh gitu. Nah mungkin Bapak Ibu nggak punya waktu di situ, tapi yang pasti gini, ada namanya pertama prospektus ringkas. Ya, yang kedua, kita dari Pintrako juga menyediakan IPO summary, yang mana itu kita mengambil beberapa poin penting dari prospektus, di mana Bapak Ibu bisa at least mengetahui perusahaan ini bergerak di bidang apa, resikonya apa, potensi kedepannya gimana, keunggulan perusahaan seperti apa, kondisi keuangan dibanding pesaingnya seperti apa. At least Bapak Ibu bisa tahu itu. Dan dari situ akan lebih mudah untuk menentukan keputusan investasinya. Nah, itu yang tadi dimaksud dengan Pak Aldi, kita bukan menyarankan, tapi kita hanya membantu, memberikan informasi-informasi yang sebisa mungkin membantu Bapak Ibu dalam mengambil keputusan. Terima kasih Pak Aldi, silakan. Baik, luar biasa. Ini menarik banget nih ya. Jadi ada IPO ringkas ya, atau apa namanya, informasi IPO tentang summary. rangkuman dari prospektus ya, karena prospektus itu banyak banget. Kemarin aja Goto itu sampai 900 prospektusnya, nggak Nah mungkin itu, ya. kita baca. Nggak mungkin kita baca lembar demi lembar gitu ya. Dan di Fitra Sekuritas ini ada rangkumannya gitu ya. Dan pasti bermanfaat banget buat Bapak dan Ibu yang senang ya membeli IPO ya. Baik, terima kasih tambahannya Pak Faldi. Selanjutnya kita masuk ke segmen terakhir nih Pak ya. Rekomendasi apa sih, saham-saham apa nih yang bisa diperhatikan ya oleh investor nih dari Fitra Sekuritas? Silakan Pak Faldi. Oke. Ya, jadi terima kasih Pak Aldi untuk untuk apa saham-saham pilihan yang bisa diperhatikan. Untuk saat ini kita masih melihat apa namanya, yang pertama TLKM ya bisa diperhatikan karena sudah masuk overbought, tadi sempat disinggung juga di awal gitu. Dan tren secara keseluruhan ini masih berada di atas MA20. Artinya apa? Trennya masih bullish. Masih bullish, sekarang ada mendekati level MA10, jadi ada potensi untuk melakukan akumulasi beli atau buy on support di situ. Itu TLKM. Kemudian juga ada untuk saham lain yang cukup menarik juga di sini adalah TKIM dan INKP. Nah, keduanya ini saat ini memasuki fase support, berada di kisaran support dan ada potensi technical rebound gitu. Jadi untuk TKIM, kita mulai dari TKIM itu bisa perhatikan support kuat ya di kisaran level 6.900 sampai dengan 7.000. Nah, jadi kalau pelemahan untuk saat ini masih berlanjut ya, kita bisa perhatikan peluang buy on support di situ. Nanti ada potensi rebound untuk jangka pendek ke kisaran 7.200-an, kemudian nanti target berikutnya ke 7.500, 7.200, 7.500, stop loss. Stop loss itu bisa pertimbangkan di level 6.750. Nah, itu udah toleransi bawahnya, bisa dibilang seperti itu karena di situ ada strong support. Gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu masuknya di level 7.000-an, sebetulnya level 6.900 bisa pertimbangan untuk stop loss dulu. Gitu, karena bisa dibilang ya sekarang ini udah mendekati level supportnya. Kalau ternyata break low support, ini malah ada potensi untuk lanjutkan bearishnya. Itu yang perlu diperhatikan. Support tadi yang penting. Kemudian untuk INKP juga polanya hampir sama, ada di area support ya. Jadi bisa perhatikan potensi buy on support itu di atas 7.675 ya. Untuk stop lossnya bisa pertimbangkan di level 7.500, 7.400. Nah, jadi kalau udah masuk 7.500 better mulai pertimbangan untuk stop loss karena ada potensi untuk bearish reversal. Nah, terus apa namanya, untuk target terdekat itu di kisaran 8.100. Kalau reboundnya berlanjut, ada potensi uji resistance sebelumnya di kisaran 8450. Nah, itu untuk INKP. Kemudian untuk saham lain yang juga bisa diperhatikan, ini ada Antam, ANTM, sudah masuk di fase konsolidasi ya, support konsolidasi. Jadi selama bertahan di atas 2340 ya, itu bisa pertimbangan sebagai buy on support atau spekulatif buy mungkin untuk saat ini. Potensi rebound, at least tutup gap ke 2.520 ke situ dulu, sebelum nanti akan uji resistance di kisaran 2810 sampai dengan 2840. Oke, nah sementara untuk stop loss-nya, untuk stop loss sebetulnya bisa pertimbangkan di kisaran level 2270 sampai 2280. Nah, itu area stop loss-nya. Gitu, karena kalau ternyata break low di situ atau pelemahannya masih berlanjut, ini ada potensi bearish continuation atau losing momentum untuk rebound, sehingga perhatikan level itu. Nah,
kondisinya sekarang sih volume turun. Kemudian juga tadi ada kecenderungan harga itu sideways di support area sehingga ada potensi bahwa ini berpotensi rebound gitu. Itu untuk AMTM. Oke, kemudian ini yang bisa diperhatikan juga LSIP sama SIMP juga bergerak di area support ya. Jadi bisa diperhatikan untuk LSIP dulu. Saat ini ada support di kisaran 1335. Jadi selama bertahan di atas level itu bisa lakukan pertimbangan buy on support gitu ya dengan potensi uji resisten dulu jangka pendek di 1400. Kalau nanti breakout 1400 ada potensi naik sampai 1470 dan 1530. Untuk stop loss-nya ini ada rentang level di kisaran 1300 sebagai level untuk lakukan stop loss. Kemudian kalau untuk SIMP sama ada kecenderungan support di level 490, jadi buy kalau bertahan di atas level itu. Nah, potensi rebound jangka pendek itu kembali uji resisten 510, target berikutnya di kisaran 525 sampai dengan 540. Untuk stop loss ada support kuat di kisaran 480 atau di 478 sampai 482 ya, itu bisa pertimbangan sebagai area stop loss. Karena kalau masih lanjut pelemahannya ada potensi malah bearish reversal. Jadi hati-hati seperti itu. Nah, intinya sih hampir semuanya kurang lebih mungkin kita lebih berhati-hati aja pada kondisi saat ini. Jadi kita masuk ke saham yang ada potensi rebound atau berada di oversold gitu ya. Sehingga risk and return-nya itu lebih menarik, lebih besar potensi return dibandingkan risk-nya. Itu untuk trading ya. Tapi kalau untuk jangka panjang sih kembali ke sektor-sektor yang tadi sempat disinggung. Baik, luar biasa ya. Jadi ada beberapa saham pilihan, nggak perlu khawatir ya jika Bapak dan Ibu menginginkan rekomendasi saham harian, ini bisa ya bergabung dengan Pinter Poskuritas untuk dapat info lebih lanjut nih terkait rekomendasi ya. Jadi hari ini ada beberapa saham yang bisa diperhatikan dari sektor telekomunikasi, ada Telkom ya, kemudian TKIM, INKP, kemudian Antam, kemudian dari sektor CPO ada LSIP dan SMP ya. Jadi ini banyak sekali nih rekomendasinya ya. Baik, terima kasih banyak Pak Faldi ya. Sekarang mungkin kita masuk sesi tanya jawab ya mungkin. Ya silakan Pak. Ya mungkin sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Jika ada yang mau bertanya, mungkin bisa dimasukkan pertanyaannya ke kolom chat atau ke kolom Q&A ya. Ini ada yang masuk. Nah ini pertanyaan dari Ramadhanu ya, dari kolom Q&A ya. Bagaimana cara bijak dalam menilai harga wajar GoTo ya? Nah ini setiap orang bisa beda-beda nih pandangannya nih. Kalau Pak Faldi gimana nih Pak? Pendekatannya seperti apa sih kalau kita menilai harga wajar dari GoTo gitu? Silakan Pak. Ya, yang pasti salah satu cara yang mungkin bahkan bisa dipraktekkan oleh Mas siapa ini namanya? Mas Ramadhanu. Ya, salah satu cara yang bisa dipraktekkan adalah menghitung price to book value ya, PBV. Karena kalau secara PER mungkin hasilnya akan negatif nih karena majority atau banyak saham di teknologi, di sektor teknologi kan memang masih mencatatkan net loss gitu ya. Tapi kalau PBV itu kan berdasarkan modal perusahaan. Kita bisa lihat PBV dia dibandingkan dengan sektoral atau dengan peers-nya itu seperti apa. Nah, misalkan kalau GoTo bagaimana? GoTo kita kan tahu range harga penawaran ya, 316, 346, kemudian jumlah lembar saham outstanding share setelah nanti IPO kita tahu. Ya kan? Jadi kita bisa perkirakan jumlah total equity setelah nanti IPO berapa. Nah, itu kita bisa hitung book value per share-nya, kita bisa hitung PBV-nya. Nah, nanti kita bisa dapat angka PBV range-nya di berapa. Masih range ya, karena harga offering pastinya kan belum kan, karena sekarang aja masih book building gitu kan. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan cara yang sama dengan siapa? Peers-nya. Misalnya apa yang paling dekat? Ya Buka. Nah, kita bisa bandingkan di situ. Kondisinya bagaimana sih dengan IPO Bukalapak sekarang dengan misalnya Buka. Atau ya dengan peers yang lain di sektor teknologi. Nah, kalau Bapak Ibu bingung cara ngitungnya gimana gitu, karena mungkin belum pernah atau ya ribet lah, nggak ada waktu buat ngitung seperti itu, di IPO summary itu ada Pak. Jadi rangkuman perbandingan laporan keuangan atau ya rasio keuangan at least dari beberapa peers tadi di sektor teknologi gitu. Nah, nanti Bapak bisa tahu posisinya
Goto tuh di mana sih dibandingkan peersnya? Pairnya dia dibandingkan peers gimana? PBV-nya dibandingkan peersnya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti itu Pak caranya. Baik ya, jadi bisa Paling lihat sederhana. ya. Jadi kalau yang sederhana tuh kita bandingkan PBV ya. Tapi kalau mau yang lebih detail lagi ya silakan mencari informasi di IPO Sumeri ya yang disediakan nih dari Bintara Poskuritas. Ini bermanfaat banget nih IPO Sumeri karena kita nggak perlu repot-repot membaca semua prospektusnya gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga terjawab pertanyaannya. Terima kasih juga tanggapannya Pak Faldi. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan dari kolom chat ya. Pertanyaan dari Joe Wusang ya, BBCA supportnya di mana? BBCA, silakan Pak Faldi. Oke, kalau untuk BBCA kita bisa perhatikan area support pagi ini atau tadi ya di level 78 itu sebetulnya bisa jadi support pertama. Jadi 7.800 karena ini ada indikasi technical rebound juga. Kalau tutup hari ini ya, hari ini tutup di 79 itu bisa jadi sinyal rebound lanjutan. Ya, jadi penguatannya bisa berlanjut uji level 8050 sampai resisten kuatnya di 82 nanti. Nah, itu kalau kejadian atau yang terjadi adalah tutup di 79. Tapi kalau masih koreksi ya, masih melanjutkan koreksinya, tadi support pertama di 78, support kuat berikutnya ada di 7625. Nah, itu menjadi support kuat BBCA untuk saat ini. Karena kalau sampai lanjut lagi, ya masih melanjutkan pelemahannya gitu ya. Bottom level saya perkirakan itu ada di kisaran 7275 atau supaya sederhana dibulatkan bisa di 73. Itu cukup kuat di situ. Gitu. Jadi mungkin level-level itu sih kalau ditanya untuk support BBCA saat ini seperti itu. Baik, ya, terima kasih. Ya, semoga terjawab ya, Joe Busan ya, pertanyaan terkait level support dari BBCA. Ini saya rasa menjadi pertanyaan pamungkas ya, Pak Faldi ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.05 nih ya, nggak terasa nih diskusinya seru banget nih dengan Pak Faldi, dan saya yakin Pak Faldi masih banyak kesibukan-kesibukan lainnya gitu ya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira berapa nih target IHSG nih Pak sampai dalam waktu dekat gitu ya, kita nggak bicara akhir tahun, mungkin dalam waktu dekat gitu ya, mungkin bisa di-remind kembali Pak, silakan Pak Faldi. Oke, kalau untuk jangka pendek ini, saya rasa mungkin target IHSG akan di kisaran 7.100 ya. Jadi ada strong resistance di 7.000 itu tadi, yang sekaligus menjadi level psikologis. Kalau ditembus atau breakout gitu ya, ada potensi at least ke 71, yang mana itu menjadi level atau target konservatif IHSG sebetulnya di tahun 2022 gitu ya. Jadi bisa dipakai target itu dulu 7.100. Maybe di April, Mei itu mungkin bisa tercapai. Nah, nanti di pertengahan Mei biasanya ada istilahnya sell on Mei. Nah, itu kita tergantung lagi dengan perkembangan data-data domestik seperti apa, karena di bulan Mei kan biasanya kuartal pertama udah keluar, laporan keuangan emiten kuartal pertama juga udah mulai keluar gitu kan. Nah, kemudian perkembangan dari tadi eksternal seperti apa itu sudah mulai ada gambarannya gitu ya. Nah, saya rasa seperti itu. Target jangka pendeknya begitu. Tapi kalau target sampai nanti akhir tahun, konservatif di tadi di 71, tapi target optimis, ya kalau kan range pertumbuhan ekonomi pun cukup besar nih range-nya Pak, di kisaran 4,7%, itu kemarin BI ya, memperkirakan di 4,7 sampai 5,5. Jadi range-nya cukup besar, dan potensi IHSG pun deviasinya juga cukup lebar. Jadi ada potensi ke 74 kalau seandainya semuanya on track gitu ya Pak. Jadi mungkin itu sih 71 jangka pendek, 74 kalau sampai akhir tahun. Mungkin perkiraannya seperti itu. Wah, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Faldi atas informasinya, ini bermanfaat banget untuk kita semua ya.